Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi tentang legalitas usaha. Kelompok 1 terdiri dari Dewi Ayu Ristiani, Rizka Saputri, Afrika Diavika Aryani, Gunawan Wibisono, dan Anaj Alfa Torik. Selanjutnya akan dijelaskan materi yang pertama, yaitu tentang pengertian legalitas usaha. Baik, materi yang pertama yaitu pengertian legalitas perusahaan. Legalitas suatu perusahaan atau badan usaha adalah merupakan unsur yang terpenting karena legalitas merupakan jati diri yang melegalkan atau mengesahkan suatu badan usaha sehingga diakui oleh masyarakat. Keberlangsungan suatu usaha dipengaruhi oleh berbagai faktor. Salah satunya adalah keberadaan unsur legalitas dari usaha tersebut. Dalam suatu usaha, faktor legalitas ini berwujud pada kepemilikan izin usaha yang dimiliki. Dengan memiliki izin, maka kegiatan usaha yang dijalankan tidak disibukkan dengan isu-isu penertiban atau pembongkaran. Bentuk-bentuk legalitas perusahaan, ada beberapa jenis jati diri yang melegalkan badan usaha, diantaranya yaitu yang pertama nama perusahaan, kedua merek, ketiga surat izin usaha perdagangan atau SIUP, yang keempat izin usaha industri atau IUI. Manfaat legalitas perusahaan yang pertama, sarana perlindungan hukum. Seorang pengusaha yang telah melegalkan perusahaannya akan terhindar dari tindakan pembongkaran atau penertiban dari pihak berwajib, sehingga memberikan rasa aman dan nyaman akan keberlangsungan usahanya. Yang kedua, sarana promosi. Dengan mengurus dokumen-dokumen legalitas tersebut, secara tidak langsung pengusaha telah melakukan serangkaian promosi. Selanjutnya, bukti kepatuhan terhadap hukum. Dengan memiliki unsur legalitas tersebut menandakan bahwa pengusaha telah mematuhi aturan hukum yang berlaku. Secara tidak langsung ia telah menegakkan budaya disiplin pada dirinya. Selanjutnya, mempermudah mendapatkan suatu proyek. Dalam suatu tender selalu mensyaratkan bahwa perusahaan harus memiliki dokumen-dokumen hukum yang menyatakan pelegalan perusahaan tersebut, sehingga hal ini sangat penting nantinya untuk sarana pengembangan usaha. Yang terakhir, mempermudah pengembangan usaha. Untuk pengembangan usaha pasti diperlukan dana yang cukup besar untuk merealisasikannya. Dan yang dibutuhkan bisa diperoleh dengan proses peminjaman kepada pihak bank, dan dokumen-dokumen legalitas ini akan menjadi salah satu persyaratan yang diajukan pihak bank. Tahapan perizinan usaha. Yang pertama, mengurus NPWP para pemilik atau pendiri perusahaan. Para pendiri perusahaan perseroan terbatas harus memiliki NPWP atas nama pemilik perusahaan. Apabila salah satu saham adalah juga merupakan sebuah badan hukum, PT atau koperasi, maka yang dilampirkan adalah NPWP badan atas nama koperasi atau PT tersebut. Yang kedua, menyusun akta pendirian perusahaan atau koperasi di hadapan notaris. Dalam tahap ini, detail mengenai nama perusahaan, daftar pemilik, komposisi saham dari masing-masing pemilik, bidang usaha sesuai KBRI, dan struktur organisasinya perlu disampaikan kepada notaris. Khusus badan hukum koperasi, para pendiri perlu mencari informasi mengenai notaris yang bisa melayani pendirian badan hukum koperasi. Hal ini karena tidak semua notaris bisa mengurus pendirian badan hukum koperasi. Format umum akta pendirian PT mengikuti pedoman pada Undang-Undang Nomor 40 2007 tentang perseroan terbatas atau UU PT. Sementara koperasi merujuk pada UU Nomor 225 1992 tentang perkoperasian. Ketiga, mendaftarkan akta pendirian perusahaan. Pendaftaran ini dilakukan dari notaris ke Kementerian Hukum dari HAM RI untuk kemudian disahkan dengan surat keputusan pengesahan pendirian badan hukum. Pada tahap ini, para pendiri atau pemilik perusahaan hanya perlu menunggu, karena sepenuhnya di proses ini dikerjakan oleh notaris. Selama poin-poin di akta pendirian tidak ada yang bertentangan dengan undang-undang, proses pengesahan ini bisa berlangsung cepat, karena sudah diproses secara online oleh Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Oke, saya akan melanjutkan presentasinya terkait poin tahapan perizinan usaha. Lalu yang keempat, mengurus NPWP atas nama badan usaha. Beberapa notaris atau perusahaan jasa konsultan hukum menyediakan paket layanan sampai ke pengurusan NPWP atas nama badan usaha ini. Namun, jika kita ingin mendirikan PT dengan lebih hemat, bisa saja hanya mengambil paket jasa yang hanya mencakup penyusunan dokumen akta pendirian perusahaan dan SK pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM RI. Dengan akta pendirian dan SK pengesahan tersebut, kita bisa mengurus sendiri NPWP
atas nama badan usaha ke kantor pelayanan pajak sesuai domisili perusahaan. Lalu yang kelima, mengurus nomor induk berusaha atau NIB sebagai bentuk izin usaha dasar. Lembaga OSS yang dikelola oleh Badan Koordinasi tetapi umumnya perusahaan jasa konsultan hukum juga bisa memberikan layanan sampai dengan pengurusan perizinan dasar berupa NIB ini. Untuk beberapa bidang usaha tertentu, khususnya yang terkait dengan perdagangan dan jasa umum, yaitu bidang-bidang usaha yang dulu membutuhkan izin berupa surat izin usaha perdagangan atau SIUP, NIB ini sudah otomatis berfungsi sebagai izin usaha SIUP. Berfungsi juga sebagai angka pengenal impor, angka pengenal ekspor, dan tanda daftar perusahaan. Lalu yang keenam, mengurus perizinan lanjutan atau izin usaha dan izin komersial. Berdasarkan peraturan terbaru PP nomor 24 tahun 2018 tentang pelayanan berusaha terintegrasi secara elektronik, pemerintah telah melakukan terobosan berupa penyederhanaan perizinan usaha yang dipadatkan menjadi suatu dokumen NIB. Selain berfungsi sebagai izin usaha dasar seperti yang dijelaskan di atas, memiliki NIB merupakan izin operasional untuk menjalankan aktivitas usaha secara legal dengan diberikan masa tenggang selama 2 tahun untuk suatu perusahaan memenuhi kelengkapan izin usaha atau izin komersial lanjutan yang diperlukan, sesuai dengan bidang usahanya masing-masing. Lalu pada slide 11, di sini ada contoh-contoh izin usaha dan izin komersial. Untuk contoh izin usaha, yang pertama ada izin lokasi, yang kedua izin mendirikan bangunan, dan yang ketiga izin lingkungan. Sedangkan untuk contoh izin komersial, yang pertama sertifikat PIRT dari Dinas Kesehatan. Yang kedua izin edar pangan olahan dari BPOM RI. Yang ketiga, izin edar kosmetik dari BPOM RI juga. Dan yang keempat, sertifikat higien sanitasi pangan dari Kementerian atau Dinas Kesehatan. Untuk selanjutnya, mengurus pendaftaran karyawan tetap ke BPJS Kesehatan dan jam sostek. Tidak sedikit UMKM merasa keberatan dengan tuntutan untuk mendaftarkan seluruh karyawannya ke program asuransi BPJS dan jam sostek karena beban premi bulanan yang lumayan. Tarif jam sostek mencakup pelindungan hari tua, kecelakaan kerja, dan kematian. Secara total berkisar 7-9% dari gaji pokok karyawan sementara. Tarif premi bulanan BPJS Kesehatan kelas 3 adalah Rp25.000 per orang, Rp51.000 per orang, dan kelas 1 Rp80.000 per orang. Hak intelektual. Haki atau hak kekayaan intelektual adalah hak eksklusif yang diberikan suatu hukum dan peraturan kepada seseorang atau sekelompok atas karya ciptanya. Pada intinya, haki adalah hak untuk menikmati ekonomi hasil dari suatu kreativitas. Objek yang diatur dalam haki adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. Macam-macam haki. Haki atau hak atas kekayaan intelektual. Yang pertama ada hak cipta. Hak cipta adalah hak khusus bagi pencipta untuk mengembangkan atau memperbanyak ciptaannya, termasuk ciptaan yang dilindungi dalam ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, sastra, dan yang kedua ada hak kekayaan industri yang meliputi hak paten. Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada investor atas hasil investasinya di bidang teknologi yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri investasinya tersebut, persetujuan pada pihak lain untuk melaksanakannya. Untuk selanjutnya diteruskan oleh Kak Afida. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan macam-macam haki. Yang B yaitu merek. Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.
Yang C. Desain industri. Desain industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi, garis atau warna, gabungan daripada yang berbentuk 3 dimensi atau 2 dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola 3 dimensi atau 2 dimensi, serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas, industri, atau kerajinan tangan. Yang D. Desain tata letak sirkuit terpadu. Sirkuit terpadu adalah suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi yang di dalamnya terdapat berbagai elemen, dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah semikonduktor yang dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik. Yang E. Rahasia dagang. Tentang rahasia dagang, bahwa rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang. Yang F. Identifikasi geografis. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, Pasal 56 Ayat 1 tentang merek, bahwa indikasi geografis dilindungi sebagian suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang yang karena faktor lingkungan geografis tersebut, faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan. Selanjutnya itu prinsip-prinsip hak atas kekayaan intelektual. Yang pertama, prinsip ekonomi. Dalam prinsip ekonomi, hak intelektual berasal dari kegiatan kreatif dari daya pikir manusia yang memiliki manfaat serta nilai ekonomi yang akan memberi keuntungan kepada pemilik hak cipta. Yang kedua, prinsip keadilan. Prinsip keadilan merupakan suatu perlindungan hukum bagi pemilik suatu hasil dari kemampuan intelektual sehingga memiliki kekuasaan dalam penggunaan hak atas kekayaan intelektual terhadap karyanya. Yang ketiga, prinsip kebudayaan. Prinsip kebudayaan merupakan pengembangan dari ilmu pengetahuan, sastra, dan seni guna meningkatkan taraf kehidupan serta akan memberikan keuntungan bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Yang keempat, prinsip sosial. Prinsip sosial mengatur kepentingan manusia sebagai warga negara, sehingga hak yang telah diberikan oleh hukum atas suatu karya merupakan satu kesatuan yang diberikan perlindungan berdasarkan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat atau lingkungan. Sekian dari kelompok 1, terima kasih.